ragu? Ada ya, insya Allah ya. Ada yang nyambil ya. PNS nyambil bisnis aja. Oke, kita mulai. Materi yang akan kita bahas ada 5 tema besar. Pertama, pengertian jual beli dalam Islam menurut alim ulama apa? Nanti kita akan telah berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru kita terdahulu, pengertian dari jual beli. Yang kedua, mana dalil jual beli menurut Al-Quran dan Hadis yang menganjurkan kita, membolehkan kita untuk jual beli. Yang ketiga, keutamaan jual beli dalam Islam. Kalau ini kita lakukan, apa yang bakal kita dapatkan? Yang keempat, rukun jual beli. Nah, yang agak lama nanti di poin nomor 5. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. Kita mulai ya. Pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli itu disampaikan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, mubadalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut dengan jual beli secara bahasa. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi jual beli, ada yang kita beli, ada yang kita terima. Yang kita beri apa, yang kita terima apa. Memberi tapi tidak berharap menerima sesuatu, bukan jual beli. Ya. Secara istilah banyak. Nah, ini 4 mazhab itu saya kutip semua nih. Pengertian mereka lengkap dengan kitab-kitabnya. Kita ambil pengertian dari Imam Syafi'i saja. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Jual beli menurut mazhab Syafi'i aqdun, akad. Akad itu bahasa kitanya kesepakatan. Kesepakatan yufidu mulki ainin. Kesepakatan atau akad yang memberikan kepemilikan barang au manfaat atau manfaat ala ta'bid secara permanen selamanya. Bi'audin dengan imbalan yang diberikan. Nah, itulah jual beli. Jadi dia akad yang konsekuensinya dengan akad tadi kita bisa memiliki barang atau manfaat. Memilikinya tidak sementara. Kalau memiliki sementara apa namanya? Menyewa itu kita bayar, tapi kepemilikannya hanya sementara, dan yang kita miliki pun bukan bendanya, hanya manfaatnya. Makanya sewa menyewa tidak disebut jual beli. Sewa menyewa itu karena kepemilikannya itu hanya sementara, dan yang dimiliki bukan bendanya, bukan asetnya, tapi manfaatnya. Alat ta'bid bi'audin dengan imbalan yang kita berikan. Ada orang memberi sesuatu ke kita, dia tidak berharap kita memberikan apapun sama dia. Apa namanya? Saya ngasih duit ibu, atau saya ngasih ibu HP, HP. Saya nggak berharap apapun dari ibu. Apa namanya? Bisa hadiah, bisa sedekah, ya, bisa apa lagi? Hibah. Ya, tapi kalau saya berharap, Bu, ini HP ibu kasih ke saya 5 juta. Nah, itu bukan hadiah. Apa namanya? Jual beli. Jadi disebut jual beli harus ada yang kita berikan sebagai imbalan. Nah, sederhana ya pengertian jual beli. Ini pengertian yang formalnya, tapi dalam praktiknya insya Allah kita sudah paham lah apa yang disebut dengan jual beli. Izin yang punya usaha jual beli katakan. Oke, semua jual beli. Oke. Dikit loh. Dikit apa angkat ya? Iya. Gak apa-apa. Sekarang kita akan bahas dalil. Poin nomor 2.
275. Yang warna oranye, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi jual beli itu hukum asalnya halal. Nanti bisa berubah hukum jual beli dari halal ini. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Contoh, dari halal bisa berubah haram. Jual beli apa? Jual beli narkoba. Nah, jadi kalau ibu misalkan Ustaz kayaknya lumayan nih kalau kita jual beli sabu-sabu. Ada yang berniat, nah itu dari halal berubah hukumnya. Jadi haram. Jual beli apa lagi yang haram? Jual beli tuyul. Jangan haram. Kalau ada yang berniat jual tuyul lah. Karena Madi kan orang jual tuyul di Bangka Belitung nih. Nah, ada yang jual buka stand jual tuyul. Dari halal berubah jadi haram. Contoh lagi, jual beli yang dilakukan saat sholat Jumat bagi laki-laki. Ibu punya warung, tapi yang jaganya suami. Saat sholat Jumat, hukum jual belinya ketika berkumandang azan Jumat berubah langsung ke hukumnya dari halal menjadi haram. Karena ketika hari Jumat itu di Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah azan berkumandang di hari Jumat, bersegeralah memenuhi panggilan Allah. Laki-laki ya, perempuan enggak. Dan tinggalkan transaksi jual beli. Makanya kalau ibu yang tadi punya bisnis hari Jumat, khusus di jam sholat Jumat itu jangan laki-laki yang menjaganya. Siapa? Perempuan. Atau kalau bencong, bencongnya jenis bencong yang mana nih? Bencong jadi-jadian atau bencong benar? Oke, nyambung ya. Jadi kalau orang nanya, mana dalil jual beli halal? Al-Baqarah 275. Dalil yang kedua, An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Enggak boleh. Mana contoh makan harta dengan cara yang batil? Maling. Itu makan harta dengan cara batil, korupsi. Contoh lagi, pinjam duit tidak bayar. Itu batil. Jadi kalau ada di antara kita yang pinjam duit sama seseorang dan tidak mau membayarnya, itu memakan harta haram. Batil, enggak boleh. Karena yang kita pinjam itu bukan duit kita, bukan hak kita, hak orang lain. Jadi nggak boleh kita memakan harta dengan cara yang batil. Termasuk juga, maaf, yang sering saya sampaikan berkali-kali, waris. Ya, jadi jangan sampai suami meninggal, mertua masih hidup, orang tua dari suami, ibu kuasai semua tuh harta suami, hak mertua tidak diberikan. Itu memakan harta dengan cara batil. Enggak boleh. Maka berikan hak mertua, karena ibu kandung wajib dapat harta dari anak kandung. Siapapun tidak boleh menghalanginya. Begitu juga dengan istri atau anak kandung. Anak kandung juga sama nih, sering saya temui kasusnya. Si mayit menikah 2 kali. Istri pertama 1, anaknya istri kedua 2. Kata anak-anak dari istri kedua, karena kebetulan meninggal di istri kedua, kita tidak usah beri saudara tiri kita. Padahal dia anak kandung dari si mayit. Lalu dimakan oleh 2 beradik dari istri kedua. Makan batil enggak? Batil, enggak boleh. Ya. Illa antakuna tijarah antara diminkum. 2 syarat supaya makan tadi tidak batil harta tadi. Pertama dengan transaksi jual beli, dan yang kedua dengan keredoan. Jual beli pun mesti dengan ridho. Ya. Yang ketiga, innamal bai'u an taradin. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya kata Nabi, jual beli itu harus didasarkan dengan ridho.
kita maksa orang jual tanahnya, nggak boleh bu. Jual tanah bu, kita paksa. Kayak kasus siapa kemarin yang tetangga itu Mas Riau, karena tetangganya tidak mau menjual tanah, akhirnya dilempar pakai kotoran. Maksa kan boleh bu. Siapapun nggak boleh dipaksa dalam jual beli, mau dia keluarga, mau dia orang asing. Maksa adik-beradik jual tanah nggak boleh, ya. Dalil yang ketiga, yang keempat, ada di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi bersabda, nah ini khusus mereka yang tadi jual beli ya, hati-hati. Inna tujjar yub'atsuna yaumil qiyamah fujjara. Para pebisnis atau mereka yang melakukan transaksi jual beli hari kiamat, kebanyakan di antara mereka itu dikelompokkan bersama dengan ahli maksiat, fujjar. Kecuali kata Nabi, illa manit taqwa, kecuali penjual yang bertakwa sama Allah, wa barra, penjual yang baik, wa sadaqah, dan penjual yang jujur. Kenapa penjual itu, pebisnis itu banyak nanti dikelompokkan bersama dengan ahli maksiat? Jawabannya ada di hadis berikutnya. Nabi mengatakan dari riwayat Imam Ahmad, inna tujjar humul fujjar. Para pebisnis itu nanti banyak bermaksiat hari kiamat, dikelompokkan, dan di dunia mereka banyak bermaksiat. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasul, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Bala, kata Nabi. Ya tentu. Bala itu lebih hebat daripada na'am. Kalau na'am, iya, tapi bisa berubah jadi tidak. Tapi kalau bala, mau gimana ya, nggak mungkin. Sama seperti tidak, bahasa Arabnya ada dua bu. Banyak sebenarnya, ada la, ada lam, ada lan. Nah kalau la tidak, tapi ada kemungkinan berubah jadi iya. Tapi kalau lan, gimana pun nggak akan mau dia. Maka ada ayat di juz yang pertama akhir, ya di lembar yang ketiga terakhir itu, walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kapan? Sampai kita mengikuti maunya mereka, baru mereka ridho. Kalimatnya menggunakan lan. Oke. Apa penyebab kebanyakan para pebisnis itu bermaksiat? Walakinnahum yuhadditsun fa yukadzibun. Ngomongnya banyak bohongnya para penjual itu. Gak semua, ada penjual yang jujur banyak. Tapi mayoritas para penjual itu banyak bohongnya. Kita beli jeruk, manis nih, bu, manis nih Ustaz. Yang dikasih nyobain, memang yang manis. Iya, sekali dibeli masak. Tapi yang dijual nyampe rumah, sakit hati. Pernah nggak kayak gitu? Korban semua kan? Itu banyak bohongnya. Beda dengan Nabi. Nabi mengatakan ini asam harga sekian, ini sedang harga sekian, ini kualitas terbaik harga sekian. Jujur Nabi. Gara-gara itulah Khadijah radhiyallahu anha naksir sama Rasulullah, karena tidak pernah dagangannya berkah, gak pernah dagangannya untungnya berkali-kali lipat, kecuali sejak Rasulullah yang memegangnya, karena Rasulullah jujur. Yang kedua, penyebab para penjual itu banyak berdosa, wayahlifuna wayaksimun. Mereka berjanji, mereka bersumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu. Demi Allah, Ustaz, jual modal Ustaz. Jual modal. Yang saya tahu orang jualan itu pasti nyari untung. Jual modal. Padahal masih kami untung juga dia. Contoh lagi di supermarket itu, di mall-mall, diskon 50%. Itu bohong semua tuh. Harganya dinaikin, dikurangi banyak-banyak sama dia supaya diskon supaya kita tertipu. Makanya banyak para pebisnis itu bermaksiat, benar kata Nabi. Nah ini pelajaran buat yang tadi terjun di dunia bisnis, jujurlah ya, jangan sampai berbisnis dengan cara yang tidak baik. Dalil berikutnya riwayat Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah
dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami dalam hal apapun, dia bukan golongan kami, kata Nabi. Wal makru wal khida finna, begitu juga dengan makar, tipu daya, tempatnya di neraka. Jadi para pebisnis yang kan dulu pernah kita susah nyari BBM, ada minyak goreng yang langka, itu kan dipermainkan oleh pebisnis kelas kakap, sehingga kita akhirnya sengsara untuk memainkan harga. Nah, itu tempatnya di neraka. Kita masuk poin nomor 3, tidak usah tegang kan. Sekarang kabar gembira. Kalau tadi ancaman, sekarang kabar gembira. Apa keutamaan dan fadilah mereka yang melakukan transaksi jual beli? Ada 6. Pertama, jual beli atau mereka yang melakukan terjun di dunia bisnis, mau yang besar mau yang kecil gak ada urusan, itu pekerjaan terbaik di hadapan Allah menurut Rasulullah. Yang kedua, kalau transaksi jual beli itu sesuai aturannya, maka kedua-duanya baik penjual maupun pembeli akan diberkahi. Yang ketiga, dirahmati. Yang kedua, dirahmati artinya disayang sama Allah. Yang ketiga, kalau penjual dan pembeli sama-sama jujur dalam transaksinya, maka insya Allah jual belinya akan diberkahi oleh Allah. Apa makna berkah dulu? Berkah apa artinya dulu? Kan pernah kita bahas rezeki yang berkah dulu. Bertambahnya kebaikan. Nah, itu makna berkah. Harta disebut berkah setelah dapat harta, nambah dan kebaikan kita. Kalau bertambah kebaikan kita setelah dapat harta, berarti berkah. Apalagi rumah tangga, setelah kita menikah, bertambah atau berkurang kebaikan kita? Kalau bertambah, berkah. Tapi kalau berkurang, musibah. Sebelum menikah, lagi sempatnya belajar. Setelah dapat lagi dan selanjutnya lagi. Berarti kan berkah itu. Sebelum jadi pejabat, masih nyaman duduk satu majelis sama kita. Setelah jadi pejabat, merasa makomnya lebih tinggi daripada kita. Itu berarti tidak berkah untuk kekuasaan. Begitu juga dengan jual beli. Jual beli yang berkah setelah kita melakukan transaksi jual beli, baik yang kita beli maupun yang kita jual, apapun hasilnya menambah kebaikan kita. Contoh, tidak sedikit orang penjual kaki lima karena jujur berkah, acak naik haji. Soalnya itu karena berkah. Tidak sedikit orang jualan di pasar, tak seberapa penghasilan per hari, anaknya sukses semua, berkah. Penghafal Quran anaknya, dia bisa bangun rumah, dia rajin sholat ke masjid, dia rajin ngaji, itu berkah tandanya. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang gaji per bulan 20, 30, 50, 100 juta, akan ada berkah, tidak bertambah kebaikannya. Maka yang kita cari adalah berkah. Saya sering mengatakan lebih baik jadi orang kaya berkah daripada orang miskin tidak berkah. Nah, nanti kalau pulang juga sama. Ibu kalau pulang ke rumah lebih baik cepat selamat daripada lambat dan selamat, Pak. Kalau ada pilihan terbaik, kenapa memilih yang terbaik? Lanjut. Yang keempat, penjual dan pembeli yang jujur, khususnya penjual yang jujur, hari kiamat dikumpulkan bersama dengan para nabi, as-siddiq, orang-orang yang jujur, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Di mana tempat mereka? Di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Yang kelima, jual beli adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, Bu, memang
harus jadi pebisnis. Mau jadi ASN kaya, kecil kemungkinannya karena gaji kita udah ditetapkan. Kalau ada ASN yang kaya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan yang jelek, yang korupsi. Kemungkinan kedua, kawin ke anak orang kayu. Kemungkinan yang ketiga, kalau ada ASN yang kaya raya, dapat warisan. Nah, yang mana nih? Yang ASN yang kaya. Atau kemungkinan yang keempat, dia punya bisnis. Tengoklah kawan-kawan kita yang sesama ASN, kalau dia punya bisnis tambahan selain profesi dia tuh, ayo dia biasanya. Di Bangka Pinang, mungkin ibu tahu, saya sebut lah mereknya Bapak. Itu dulu kan polisi yang punya, Agung. Tapi karena bisnisnya sukses, gaji polisi tidak sepira, nya berhenti jadi polisi. Tinggalnya polisi brimob. Sekarang jadi pebisnis. Makanya ibu kalau pengen jadi orang kaya, ayo berbisnis. Ya, nggak bisa kita jadi apa namanya ASN itu kaya, nggak bisa. Oke. Mau jadi ibu rumah tangga yang kaya, punya bisnis, bilang sama suami, Pak, buatlah bisnis yang buat Pak. Ya, paling nggak usah mak habis itu. Yang terakhir, keutamaan jual beli itu adalah orang yang melakukan transaksi jual beli itu wasilah dia saling tolong menolong. Berapa banyak gara-gara jual beli orang bisa ya, belajar agama karena kertasnya itu dibeli. Berapa banyak orang gara-gara jual beli bisa berdakwah, laptopnya dibeli dakwah. Jadi jangan remehkan pekerjaan jual beli. Yang makanan, gara-gara kita jual makanan, orang yang awalnya malas beribadah, gara-gara perut kenyang kita jual makanan, jadi rajin dia beribadah, kita dapat pahala. Jadi jangan dianggap remeh. Nah ini dalil-dalilnya. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, riwayat Imam At-Tabrani disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Abdullah bin Umar, ayyul kasbi afdal ya Rasul, pekerjaan apa yang paling afdal, paling utama? Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan kita dengan hasil jerih payah kita sendiri. Itulah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang kita hasilkan dengan keringat kita, apapun itu. ASN gara-gara bekerja serius lalu dapat jerih payahnya dengan menerima gaji bulanan yang halal, itulah pekerjaan terbaik. Petani mau lebih lagi. Petani itu tawakalnya sangat besar sekali, dan mereka memakmurkan alam, para petani. Yang kedua, pekerjaan yang utama itu wa kullu bai'in mabrurin, semua jual beli yang mabrur. Jadi yang mabrur itu bukan hanya haji, jual beli bisa mabrur. Mabrur itu dari kata-kata birrun, kebaikan. Jual beli yang menghasilkan kebaikan, bukan hanya sekedar menghasilkan uang. Yang kedua, jual beli dirahmati Allah. Riwayat Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati siapa saja, samhan idza ba'a, yang mudah kalau jual beli. Mudah kalau menjual, yang mudah kalau jualan, yang mudah ketika membeli, dan yang mudah ketika bayar hutang. Allah sangat merahmati. Mudah saat menjual, berapa Pak? 10.000, 3.000 ya, ambillah. Nah ini penjual yang macam ini dirahmati sama Allah, tidak mempersulit orang. Dia nengok orang yang beli itu bukan orang kayu, alhamdulillah. Nah itu namanya mudah dalam berjual. Tapi kalau nengok yang beli itu pakai baju PNS, ada 10. Makanya kalau beli barang jangan pakai baju ASN, pakai baju biasa. Dan Allah juga merahmati orang yang kalau membeli tidak hanya menjual, membelinya pun
dengan cara yang mudah. Kita kalau di mall nggak suka nawar 30.000 beli, nggak suka nawar ke kasir 20 mil. Pernah dah? Enggak. Tapi kenapa di pasar mati-matian kita nawar? Padahal para penjual kaki lima itu mereka jualan bukan pengen kaya, hanya pengen menyambung hidup saja. Nah, saran saya nih buat kita semua, kalau ada penjual yang kaki lima, apalagi dia sudah tua, apalagi dia sakit, apalagi penjual tadi orang miskin, gak usah ditawar. Bila perlu beli, ya bisa. Ya, dia jual donat, sikok 1.000, berilah 20.000. Kalau dia jual 10, beli 20, 10.000 kita jual, kita beli, 10.000-nya kita anggap sedekah. Kalau dia sibuk lihat kembalian nenek-nenek yang tua-tua, orang nenek amikannya. Siapa yang seperti itu dirahmati sama Allah. Tapi kebanyakan kita kan enggak. Beli bawang, nawar. Sampai menangis penjual kadang. Ayo kamu jangan sadis juga. Iya, kasihan kita. Kita beli baju di mall tak suka nawar. Berapa harga toko online tak pernah kita nawar. Kenapa di penjual kaki lima mati-matian kita nawar? Jilbab harga 20.000 ditawar 3.000. Ayo, jangan ya. Bisa ya. Supaya dibukti oleh Allah, dan Allah akan merahmati orang yang mudah dalam utang piutang, mudah ketika menagih, mudah ketika ditagih. Bu, bayarlah utang nih, lunas dirahmati sama Allah. Begitu juga kalau ada orang lambat bayar utang, kita yang punya duit udah kita tengok, kita ya ada mungkin bayar lagi, ikhlaskan saja. Kalau utangnya di bawah 10.000, kalau hutangnya di atas 1 juta, pacar mengikhlaskannya? Pacar istighfar tapi. Oke, nomor berapa? Nomor 3, jual beli akan diberkahi oleh Allah jika kita baca hadisnya dulu. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Transaksi jual beli itu si penjual dan pembeli masih punya hak menentukan keputusan mereka menjual atau membeli selagi mereka belum berpisah. Pak yang sadaqah, ada alifnya nih menunjukkan 2 orang. Kalau penjual dan pembeli sama-sama jujur, wa bayyana, dan menjelaskan dengan detail apa yang dia beli, burika lahuma fi bai'ihima, maka si penjual dan si pembeli akan Allah berkahi hidupnya. Sebaliknya, wa in katama, kalau ada penjual dan pembeli sama-sama, ada yang dia sembunyikan, wa kadzaba, ada yang dia tutup-tutupi, dia berbohong, muhiqat barakatun bainahuma, Allah cabut keberkahannya. Nomor 4, penjual yang jujur akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Riwayat Imam Al-Bani dengan sanad yang jayyid dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, At-Tajirul Amin, penjual yang amanah, penjual yang bisa dipercaya, As-Saduq yang jujur, Al-Muslim yang muslim. Karena yang berjual ini bukan hanya orang Islam, orang non-muslim pun banyak yang jujur, tapi mereka tidak bersama dengan para nabi. Syaratnya pertama amin penjualnya. Apa amin? Bisa dipercaya. Kita yakinlah tidak mungkin pemula. As-Suduq yang jujur, Al-Muslim penjual yang muslim, yang jujur, yang bisa dipercaya. Ma'an nabiyyin, hari kiamat Allah kumpulkan dia bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Betapa mulianya para pebisnis yang jujur. Nomor 5, 9 dari 10 pintu rezeki adalah bisnis. Ini dalilnya, riwayat Imam At-Tirmidzi, alaikum bitijarah, kalian mesti berbisnis, kata Nabi, jualan. Fa inna fiha, karena di dalam berbisnis,
a'syari ar-rizqa. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di bisnis. Nah, ini kalau pengen jadi orang kaya, ayo berbisnis ya. Saya aja sekarang sedang merancang bisnis kok. Cuma belum tahu bisnis apa, tapi paling tidak jauh-jauh dari kopi itu kan. Karena baru diangkat sekarang. Dari tadi baru ngumpul. Maka teringat karena diantar kopi, saya kemarin ngomong sama istri, insya Allah nanti kita buat kedai kopi kata saya. Nah, Mbak Dia antar kopi ini kebetulan. Terakhir, keutamaan bisnis apa? Sarana tolong menolong, ya. Kita diminta saling tolong menolong. Al-Maidah ayat 2. Ta'awana ya ta'awanu itu saling. Jadi yang menolong tidak hanya satu arah. Sebagaimana saling menasehati itu di Al-Asr, wa tawasaw itu saling. Wal asri demi masa demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Semua manusia kata Allah itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang punya iman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau tidak pengen rugi dalam hidup ini, iman syaratnya, beramal soleh, yang ketiga saling nasihat, menasehati. Nasihat tidak hanya dari istri ke suami, suami pun mesti menasehati istri. Tidak hanya dari orang tua ke anak. Suatu ketika anak pun menasehati orang tua. Itu namanya tawasul. Cuma yang jadi masalah kita ini hanya mau memberi nasihat dan tidak dinasehati. Ibu sering memberi nasihat sama suami? Hah? Sering. Kalau suami beri nasihat, menerima kan? Menerima. Dan di sini kalau di rumah, menerima juga. Insya Allah ya. Nah, begitu juga dengan tolong menolong, ta'awanu, saling tolong menolong. Dalam apa kita diminta oleh Allah tolong menolong? Kebaikan dan ketakwaan. Contoh kebaikan ini kayak gini nih. Ada informasi belajar, kita share ke kawan kita, yuk datang. Gara-gara kita share atau update status orang mancing, orang datang, itu tolong menolong. Dan kita dapat pahala sejumlah orang yang hadir gara-gara kita tadi. Ibu ngajak 5 orang datang sore ini, maka pahala ibu hari ini 6 orang. Oke. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Dalam dosa. Contohnya misalkan ada kawan lagi matri lagi utang, lah dosa bayar dan matri juga. Nah, itu namanya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita masuk poin nomor 5, nomor 4. Rukun jual beli. Ada 3. Rukun yang pertama al-aqidani. Supaya sah jual belinya harus ada penjual dan pembeli. Bahasa Arabnya al-aqidani, si penjual dan pembeli. Sama kayak kita menikah. Supaya sah pernikahannya harus ada kedua mempelai, calon suami dan calon istri. Yang kedua asyirah, harus ada ijab dan qabul. Jual beli juga sama. Tinggal nanti dalam jual beli ada istilah namanya jual beli mu'athah. Yang ketiga al-ma'qud alaihi, ada barang dan harga. Barangnya ada, harganya ada. Kita mau jual pempek, itu barangnya, berapa harganya? Mesti ada harganya. Inilah 3 rukun jual beli. Al-aqidani, penjual dan pembeli, as-sirah, ijab qabul, dan yang terakhir al-ma'qudu alaihi, barang dan harga. Semua ini akan kita bahas di berikutnya, syarat jual beli. Kita masuk sesi yang terakhir. Syarat penjual dan pembeli dulu. Syarat rukun yang pertama, supaya jual belinya sah, maka si penjual dan pembeli ada syaratnya. Syarat yang pertama, supaya jual belinya dianggap sah, si penjual dan pembeli harus berakal. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Tidak sah.
bawa duit banyak, nggak sah. Si penjual dan pembelinya harus sama-sama berakal. Si penjual juga sama. Tiba-tiba datang orang mabuk jual motor. Oh, siapa nak 50.000 gitu katanya. Orang mabuk kan meracau, maka nggak sah. Si penjual dan pembeli harus sama-sama berakal. Yang kedua, harus baligh atau mumayyiz. Baligh dewasa, mumayyiz bisa membedakan baik dan buruk. Baligh dan mumayyiz beda. Baligh itu artinya dewasa. Setiap baligh insya Allah mumayyiz, tapi belum tentu mumayyiz baligh. Anak 7 tahun itu sudah mumayyiz. Dia sudah tahu rokok tidak boleh, maling tidak bagus, sholat perbuatan baik, itu mumayyiz. Tapi belum tentu dia keluar darah haid. Artinya belum baligh. Dia sudah mumayyiz, belum baligh. Tidak sah jual beli yang dilakukan kepada anak yang belum mumayyiz, apalagi belum baligh, tidak sah. Ya, jadi kalau ada anak kecil misalkan jual sesuatu maka tidak sah. Kalau dia belum mumayyiz, karena beresiko ditipu. Kecuali untuk edukasi di sekolah-sekolah, kan ada market day, anak TK jualan, itu kan belum mumayyiz. Dia masih bingung antara 1.000, 10.000, belum mumayyiz itu, Bu. Nah, yang macam ya untuk edukasi nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyebut jual beli yang real, yang sesungguhnya, mesti mumayyiz. Yang ketiga, atas dasar ridho. Tidak boleh penjual dan pembeli dipaksa melakukan transaksi, tidak boleh. An-Nisa ayat 39 tadi, semuanya dilakukan harus dengan keredoan. Mau jual mobil, ridho dia menjual, belinya pun tidak boleh terpaksa. Jadi jangan sampai ibu maksa suami untuk menjual HP-nya misalnya, tidak boleh. Maksa orang tua untuk menjual tanahnya kepada kita dengan harga kita menetapkannya, tidak boleh. Itu jual beli yang batal. Jual beli harus didasari penjual dan pembelinya saling ridho. Yang keempat, memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli. Maka tidak sah jual beli orang yang bodoh, yang sama sekali tidak tahu membedakan duit. Walaupun dia besar, kadang maaf ada orang IQ-nya agak susah kita menyebutnya. Orang yang hartanya di bawah perwalian, anak yatim, nggak boleh dilakukan jual beli oleh orang-orang seperti itu. Karena anak yatim hartanya di bawah perwalian. Atau orang yang hartanya disita oleh negara. Ada kan aset-aset tertentu yang disita oleh negara, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Terakhir, syarat si penjual, khusus penjual ya, dia harus pemilik barang. Maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tapi kalau seizin pemiliknya maka boleh. Jual barang orang nggak boleh. Kita masuk syarat yang berikutnya, syarat ijab dan qabul. Lafaznya ada syaratnya, jelas lafaznya. Tidak boleh melakukan jual beli, lafaznya tidak jelas. Ijab dan qabul harus jelas menunjukkan jual beli, baik dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Jadi lafaz ijab qabul itu bisa lisan. Saya jual nih sekilo 20.000. Nah, itu lisan jelas ya. Secara tulisan seperti kita jual beli di toko online. Di situ kan ada deskripsi, jelas banget itu. Nih penjelasannya, lafaznya. Misalkan beli jilbab harga sekian. Itu jelas lafaznya. Saling sesuai. Isi ijab dan qabul harus sama, meliputi barang, harga, dan cara pembayaran. Si penjual jual jeruk 20.000 sekilo, kata pembeli 10.000. Tidak terjadi jual beli karena tidak sesuai lafaznya. Harus sesuai, bersambung, tidak boleh ada jeda. Lafaznya menunjukkan kerelaan, tidak boleh dipaksa tadi. Tidak gharar ditambah huruf R ujungnya,
tidak darar, tidak mengandung unsur ketidakpastian. Nih, misalkan digantungkan pada kejadian yang belum pasti atau syarat yang mengandung kebatilan. Contoh misalkan saya jual Saya jual mobil bapak, saya jual mobil saya ini kepada bapak, tapi syaratnya bapak tidak boleh sholat. Nah itu kan syarat yang batil namanya. Lafaz yang seperti itu nggak boleh. Saya jual tanah ini ke ibu, tapi ibu mesti datang ke dukun 3 kali sehari. Nah itu syarat-syarat yang batil, nggak boleh ya. Atau maaf, ada seorang janda mengatakan saya jual rumah saya ke bapak, tapi bapak harus menikahi saya, terserah istri bapak nak terima beda. Itu syarat-syarat yang batal, nggak boleh. Cuma akad jual beli ada 2 jenis. Ada akad yang menggunakan perkataan, ada akad yang menggunakan perbuatan. Akad yang menggunakan perkataan ini yang biasa kita lakukan. Saya jual barang ini kepada ibu, nah kita bilang ya saya beli berapa harganya. Nah itu akad dengan perkataan. Oke, deal. Ini akad dengan perkataan. Tapi zaman sekarang ada akad dengan perbuatan. Jumhur ulama membolehkan. Nih bentuk yang kedua. Akad dengan perbuatan ini dalam istilah fikih namanya mu'aqah. Mu'aqah. Bentuknya seperti pembeli cukup meletakkan uang, penjual menyerahkan barangnya. Seperti yang kita lakukan di mall. Kan nggak ada lafaz ijab qabulnya tuh. Dia menulis harga barang, kita deal dengan harga tadi, kita bayar ke kasir. Tidak ada omongan apapun dari mereka. Itu namanya akad dengan perbuatan, sah dan boleh. Ya. Transaksi mu'aqah ini ya kita temukan di pasar, ada supermarket, mal-mal ada. Ya. 3 bentuk jual beli mu'aqah, jual beli dengan perbuatan. Pertama, si penjual mengatakan saya jual, si pembeli dan ngomong yang tinggal naruh duit ke bayi. Ya kayak di pasar malam. Apa contohnya orang jual makanan atau jual minuman. Es jeruk 5.000 di pembeli. Kita tinggal jual duit ambil bayi. Nah itu namanya akad jual beli dengan mu'aqah. Tidak perlu dengan akad dengan ijab qabul seperti kita menikah. Oke, saya terima. Nggak usah. Itu bisa dengan cara yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Si pembeli mengatakan saya beli, si penjual cukup menyerahkan barangnya. Seperti di mesin-mesin penyedia makanan dan minuman. Nah, kita letakkan barangnya, ya, tuh, tapi mesinnya tidak ngomong. Atau sama-sama diam. Si penjual dan pembeli sama-sama tidak ngomong apapun. Si pembeli tidak ngomong apa-apa, dia cuma menyebut aja jumlah harganya. Si penjual hanya menyerahkan duitnya saja. Contoh transaksi jual beli mu'aqah. Nah, saya lampirkan ada 4 contohnya. Contoh yang pertama, kita beli makanan minuman melalui mesin yang sudah berisi makanan dan minuman. Misal nih Aquani harganya 1.000, kita masukin mesin ke dalam mesin, duit 1.000, maka dia keluar. Langsung ada. Kalau pelan, kalau gua buka tadi, dia suka lihat tadi semua. Nah, ini namanya contoh jual beli mu'aqah itu sah secara fikih. Contoh yang kedua, ATM. ATM itu kan banyak fitur. Kadang kita bayar listrik, kadang kita bayar air, bayar BPJS, tagihan ini, tagihan itu. Atau kita beli tiket, nah bisa juga di aplikasi kan, di e-banking juga ada, di ATM juga ada. Muncul tiket kita setelah kita bayar dan ijab qabul apapun yang seperti ini sah. Begitu juga dengan kita beli di toko online. Kan aplikasinya tidak ngomong si penjual, dia cuma meletakkan harga, kita deal, lalu kita transfer, dia kirim barang. Nah ini contoh jual beli namanya mu'aqah.
secara hukum fikih boleh. Kalau COD sah nggak? Sah. Yang penting bayar. Bah COD datang tukang paket datang bayar. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau kita sepakat dengan harganya, barang datang kita bayar boleh. Pay later juga boleh dengan syarat kita bayar, tapi dengan beberapa ketentuan nanti di harga. Syarat barang yang dijual. Nah, kita masuk syarat yang ketiga. Barang yang dijual supaya jual belinya boleh secara agama, ada ketentuannya, ada 7. Pertama, syarat barang yang boleh dijual itu mesti halal dan suci. Tidak boleh menjual anjing babi, tidak boleh. Karena di dalam Islam hukum anjing dan babi apa? Haram. Jadi tidak boleh ibu jual beli anjing, walaupun ibu tidak makan anjing, tidak makan babi, nggak boleh. Jual beli apa lagi? Khamar, arak, minuman keras, walaupun kita tidak minum, itu nggak boleh. Apalagi contohnya narkoba, bangkai, darah, berhala. Kita punya bisnis patung, jual beli patung buat orang-orang yang menyembah patung. Gak boleh walaupun kita Tuhan yang Allah. Barang yang dijual mesti halal dan suci. Nah ini pelajaran buat ibu-ibu yang tadi punya bisnis. Syarat ini mesti ada halal dan suci. Kalau rokok boleh gak? Bu? Gak boleh. Apa hukum rokok? Makruh. Makruh. Yang haram angkat tangan. Makruh. Yang makruh angkat tangan. Yang gak jawabnya apa jawabannya? Tapi sebenarnya gini, hukum rokok itu tergantung ustadz yang ditanya. Kalau ustadz yang ditanya kayak saya ada merokok, haram. Tapi kalau ustadz Kiai Habibnya, tidak mungkin ya, makruh. Ya. Yang kedua, syarat barang yang dijual mesti bermanfaat. Tidak boleh barang yang tidak bermanfaat atau bermanfaat tapi untuk tujuan yang diharamkan oleh agama. Apa contoh barang yang tidak bermanfaat? Kalau kembang api bermanfaat enggak? Maka ibu jangan jual kembang api. Mubazir itu duit 100.000, 50.000 habis dalam semenit. Dibeli kerupuk lumayan bu. Iya. Jangan ya. Apa menjual barang bermanfaat tapi untuk tujuan yang jahat. Jual pisau tapi dijual sama preman. Nggak boleh. Jual pisau sama preman. Jual buah anggur tapi dijual buat orang tukang buat arak. Nggak boleh. Jadi syarat kedua dari barang yang dijual mesti bermanfaat. Ya bu? Yang ketiga, barangnya mesti milik si penjual. Tidak boleh menjual barang milik orang lain. Yang keempat, barangnya dapat diserah terimakan. Tidak boleh jual burung tapi yang kita kesat tuh di langit Senin, di udara, baru ditangkap. Jual ikan masih di sungai atau di laut, tidak boleh. Bu, saya mau jual motor, mana motornya? Hilang motor saya. Kalau ketemu aku jual ke ibu, ibu bayar dulu. Nggak boleh gitu. Nah, jadi barang yang kita jual harus dapat diserah terimakan. Termasuk hati-hati yang jual di toko-toko online. Terkadang bu, itu kita udah transfer barang dan nyampe. Jamaah saya di Pangkal Pinang banyak sekali yang curhat beli tas-tas branded jutaan, bukan ratusan ribu, jutaan, tapi di toko-toko yang tidak amanah mudah ditransfer 4-5 juta, tasnya nyampe. Akhirnya saya sarankan bu, tidak usah beli tas saja, belilah di pasar-pasar yang biasa. Iya, kok sama juga manfaat kan? Banyak yang bergaya kata saya, tidak usah. Hidup ini capek kalau cuma ada bergaya Orang sering nanya saya harus dari sedikit, kata saya. Kecuali saya dosa. Untuk
supaya dipanggil dokter, ustaz dokter, mahal lagi nyari bergaya. Tidak usah bergaya, Pak. Ya, kita tidak bergaya, orang banyak tidak suka kayak kita. Apalagi kita. Oke, yang berikutnya jelas dan tidak dorong. Menjual barang itu harus jelas jenisnya. Mobil apa jenisnya? Mereknya apa? Jumlahnya berapa? Ukurannya jual tanah berapa kali berapa? Sifatnya, kualitas barangnya. Nah itu kalau di toko online ada di deskripsi. Maka jangan main beli-beli baik, baca dulu detail itu dan baca komen di bawahnya. Itu apa namanya, kiat-kiat tidak ditipu di toko online. Kadang komen di bawahnya itu banyak tuh referensinya. Jangan beli di toko ini, nakal. Ada itu cuma ada kalimat nakal itu bahasa kita apa? Iya. Atau barangnya tidak bagus. Kemudian berikutnya syarat barang yang dijual harus ada sangat akad, kecuali dalam dua transaksi yang boleh barangnya tidak ada. Pertama namanya akad salah, bayar di awal barang nyusul. Itu yang kita pakai dalam jual beli all shop itu. Online shop kita bayar dulu, barangnya baru datang dikirim sekian waktu. Itu boleh. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, jual beli di toko online itu apa jenisnya? Akad salam namanya. Kita transfer barangnya nyusul. Nggak mesti ada barangnya. Kita hanya melihat gambar sama penjelasan deskripsinya. Bisa juga istisna itu pesan barang produksi. Kita punya acara pengajian, bajunya kita pesan sama seseorang, barangnya belum ada, baru mau dijahit. Itu namanya istisna dan dibolehkan. Terakhir, barang yang dijual bukan barang haram, maka tidak sah menjual barang wakaf. Menjual tanah wakaf, pesantren misalkan diwakafkan tanahnya oleh seseorang hamba Allah, sama pengelolanya dijual, nggak boleh Bu. Di sebuah tempat ada kasus itu seorang ustadz yang dia punya masalah kriminal, sebelumnya diwakafkan tanah, tapi karena punya masalah kriminal, akhirnya tanah itu sama keluarganya dijual. Nggak boleh, tanah wakaf haram dijual. Karena tanah ketika sudah diwakafkan bukan milik manusia lagi, milik Allah. Ya. Kemudian berikutnya tidak boleh menjual barang zakat, nggak boleh. Panitia masjid ngumpul beras zakat fitrah, sama panitianya dijual, itu haram, nggak boleh. Tidak boleh menjual aset waris yang belum dibagikan, nggak boleh. Kita punya orang tua, punya beberapa aset, sama salah satu oknum anaknya dijual, haram hukumnya. Karena yang namanya harta waris ada hak orang lain, kecuali setelah dibagi, ya silakan, hak masing-masing. Tapi kalau belum dibagi, ada hak orang lain, nggak boleh kita jual. Kalaupun kita sewa, boleh, tapi keuntungannya mesti dibagi rata. Kalau dinikmati sebagian saja, makan harta haram. Ya boleh. Saya banyak mengenai kasusnya kayak gini. Dan tidak boleh menjual barang hasil curian. Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Terakhir kita akan bahas syarat-syarat harga jual beli. Nah ini yang terakhir. Jadi materi kita memang tidak terlalu banyak, slide-nya cuma 26 tapi kandungannya banyak. Supaya jual belinya sah, maka harganya ada syaratnya. Syarat harga yang pertama diketahui dengan jelas nilai nominalnya. Ibu mau beli rumah, berapa harganya? Harga rumahnya berapa? Itu harus jelas harganya. Kemudian cara bayarnya harus jelas. Cash, tunai, ya, tempo, atau kredit. Kalau cash, tunai kan tahu kan kita beli rumah
300 juta, langsung kita bawa duit 300, itu namanya tunai. Kalau tempo, kita beli rumah 300 juta, bayarnya tahun depan, tapi rumahnya udah ditempati dulu, itu tempo. Kredit, beli rumah 300 juta, nyicil bayarnya, boleh. Itu harus jelas. Harganya diketahui dengan jelas, baik jumlahnya maupun mekanisme pembayarannya. Ibu juga sama nih, ketika pinjam atau beli barang di sebuah perbankan syariah, maka tanya ini cash atau kredit. Yang kedua, harga mesti disepakati di awal. Tidak boleh harganya belum sepakat ibu langsung beli. Contoh misalkan ibu beli motor bekas sama kawan, kata kawan pakai belakang masalah harga mah gampang lah belakang. Yang kayak gini beresiko, ya. Jadi kalau mau beli barang dari siapapun, harganya mesti disepakati di awal dan tidak boleh ada perubahan sepihak, ya. Dua harga tidak boleh dalam satu akad. Di awal sepakat jual tanah 300 juta, di pertengah perjalanan berubah jadi 350, nggak boleh. Atau jual tanah tapi nggak ada kesepakatan harga, nggak boleh. Harga sesuatu yang halal, maksudnya uang yang digunakan untuk membayar harga tadi berasal dari harta yang halal. Kalau yang bakal beli tanah kita jelas-jelas koruptor, ada ponis ingkrah terbukti, jangan jual sama mereka. Atau membeli barang dari orang-orang yang pelaku kemaksiatan, tidak boleh. Harga mampu diserah terimakan, nih harus bisa dibayar dan bisa diserah terimakan. Transfer, nah pas kita cek muncul nggak? Muncul. Kalau tidak muncul berarti, nah itu tidak boleh. Tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh kredit berbunga. Beli motor menggunakan kredit berbunga atau dengan denda keterlambatan, itu kan riba. Nah ini haram biasanya di perbankan yang konvensional yang banyak menggunakan sistem ini. Kalau syariah agak aman, walaupun kadang masih ada yang perlu diperbaiki dari akad mereka. Tidak menipu dan zalim, nggak boleh, ya. Harganya tidak boleh merugikan secara zalim salah satu pihak, baik yang penjual maupun pembeli, dan tidak boleh menggabungkan dua harga tanpa kepastian. Ini misalkan, Bu, saya jual ya motor saya sama ibu, kalau cash 7 juta, tapi kalau kredit 10 juta, dan tidak ada pilihan harga yang mana yang ditetapkan di awal. Mesti ada kepastian. Kalau dia milih, udah cash saja laku, nah, berarti kita bayar 7 juta. Kalau kita bilang kredit, nah, kredit pun nanti mesti bagaimana mekanisme pembayaran yang per bulan kah, berapa lama jangka waktunya. Nah itu mesti jelas. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kalau ada yang mau bertanya, silakan, kita masih punya waktu. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ayo. Ya. Nah, tanya. Oh ya, ini. Dia malu pakai mic Ustaz. Ya ada HP. Biar dengar semua. Ustaz izin nanya, kita kan jualan ya Ustaz, jualan produk nih. Tapi yang beli ini maaf Ustaz, kok orang-orang yang ini Ustaz, kerjaan tentang maksiat, itu mana Ustaz? Jual produk, pembelinya pelaku maksiat. Apa contoh barangnya? Iya, skincare. Skincare, perawatan, tapi yang Skincare, pembelinya pelaku maksiat. Sebaiknya dihindarkan. Ya, dihindarkan. Saya nggak berani bilang haram ya. Karena gini, Bu, Pak, jadi bapak. Kalau begini, kita tidak bisa mengontrol orang. Kan nggak mungkin kita tanya siko-siko kan. Kita jualan pisau. Setiap orang beli, Pak, pisaunya kayak apa? Nanya-nanya kayak apa juga. Kan nggak mungkin. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu maka boleh, tapi
Kalau jelas-jelas dia ahli maksiatnya, oh itu tak boleh. Dengan produk skincare tadi dia pergunakan untuk memancing kuku-kuku malam misalkan. Nggak boleh. Iya, kalau dia jelas-jelas kuku-kuku malam, maka iya kuku-kuku malam tahu ya. Nah, pelaku-pelaku yang dunia malam tadi. Tapi kalau kita nggak tahu nih apa profesinya, nah itu boleh saja. Jual pisau sama orang yang jelas-jelas menggunakan pisau tadi untuk premanisme, haram, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak ada hukuman. Ya, nyambung ya? Oke, gitu. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Pakai mic Bu. Tolong mic-nya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini kadang diri anak tes. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk keluar zakat itu yang ada di tangan kita saja atau yang masih di tangan yang kredit tadi harus dihitung? Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kita jual barang dengan cara kredit berarti orang yang hutang sama kita. Kredit itu kan hutang. Hutang itu tidak ada zakat bagi hutang. Iya, tidak ada. Berarti yang jelas-jelas bayar cash saja lah. Karena zakat ini pun nanti kalau zakat awal tijarah, zakat perdagangan namanya, itu memang ada. Tapi ada ketentuannya, nggak semua perdagangan ada zakatnya. Terkadang orang berdagang itu modalnya ngutang semua. Ada kan? Yang kayak gitu nggak ada zakat, mau dia aja ngutang. Malah orang yang ngutang itu berhak menerima zakat, bukan berzakat. Di 8 asnaf yang wajib menerima zakat itu salah satunya gharim. Apa itu gharim? Orang yang punya hutang. Tapi dengan syarat, bukan orang yang menghutang. Ini orang yang terpaksa menghutang, berusaha bayar dan pajak. Nah, silakan datang ke pengurus masjid. Pak, saya punya hutang. Ada satu lagi bayaran Pak. Nah, minta zakat boleh. Ya. Cuma seberapa waktu pengurus masjid? Jangan pula nanti maksa pengurus masjid. Saya punya hutang 100 juta, padahal aku tahu boleh tak bayar dulu. Itu nggak bisa kayak gitu. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau para pebisnis itu harta dagangan yang dibisniskan itu hanya keuntungan yang cash. Kalau yang kredit itu kan kita masih tidak bisa menjamin orang itu bayar lancar atau tidak. Bahkan kita tidak bisa menjamin yang bersangkutan bayar lagi atau tidak. Tapi kredit saya luruskan ya, hukumnya boleh kredit itu. Yang penting harganya disepakati di awal. Misal kredit kredit baju, karena baju mahal, harga bajunya 1 juta, dibayar selama 10 bulan, per bulan 100.000 dan tidak boleh ada perubahan harga. Disepakati di awal, bayarlah dia 100.000 dengan cara kredit, boleh sampai bulan ke-10 barang tadi milik dia. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Ini saya mau menjelaskan ya hukum jual beli emas. Karena banyak yang WA kredit emas tapi karena emas lagi mahal sekarang. Jadi banyak yang kredit emas. Ya. Dasar hukumnya dulu nih saya baca, cuma saya lain waktu saya mau bahas ini tapi nggak apa-apa di sekilas karena ada WA masuk ke saya. Riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Az-zahab bil-zahab," emas dengan emas, "wal fiddah bil-fiddah," perak dengan perak, "masalan bimasalin," harus sama dan tunai, ya, "sawaan bisawain yadan biyadin." Yang namanya kredit emas dan perak, transaksi jual beli emas dan perak tidak boleh kredit. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau jual emas ditukar dengan emas, boleh enggak? Boleh dengan 2 syarat.
beratnya sama. Ya, kemudian yang kedua tunai, tidak boleh diserahkan di lain waktu, mesti tunai. Ya. Kemudian emas ditukar dengan uang, boleh dengan syarat tunai. Tidak boleh beli emas kredit tadi. Harga boleh berbeda, harga duit dengan harga emas kan beda. Tidak boleh cicilan dan tidak boleh ngutang kalau emas, wajib dibayar cash. Kenapa? Karena emas itu nilainya selalu berubah. Dan dia termasuk harta yang disebutkan oleh Nabi jenis barang yang komoditi riba namanya. Emas, perak, gandum, jagung, ada beberapa lagi, kurma, 6 jenis barang yang masuk kategori riba. Maka jangan beli emas pakai kredit cash. Ya, kalaupun beli emas belum ada duit, jangan kredit, nabung saja dulu. Di sebuah perbankan syariah dia menawarkan produk kredit. Ya, dengan alasan mereka sudah di bawah DSN, Dewan Syariah Nasional. Tapi sebenarnya produk ini masih kontroversi. Saya yakin ibu-ibu tahu nama banknya, Bank Syariah. Ya, dia punya produk kredit emas. Dulu abang saya bekerja di situ, tapi karena dipaksa masuk ke bagian emas yang kredit, abang saya keluar. Sekarang berkebun abang saya. Gak mau dia transaksi riba, transaksi emas itu dia mesti cash. Kalaupun ibu belum ada duit cash untuk beli emas, nabung aja dulu di bank tadi, buka rekening, ibu nabung tiap bulan. Nanti kalau sudah nyampe sekian juta beli emasnya dengan harga hari itu. Ya, dengan harga hari saat uang kita tercukupi. Itu boleh, tapi kalau emas dengan cara nyicil itu nggak boleh, karena nanti akan ada perubahan harga. Kita beli emas di hari ini harganya berapa? 3 juta lebih. Setahun kemudian nggak lagi 3 juta harganya, masih kredit kita. Di situ beresiko salah satu dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Sedangkan akad tadi salah satu syaratnya tidak boleh ada yang dizalimi. Nyambung ya, kenapa emas gak boleh kredit? Jadi jangan lagi beli emas kredit. Kalau sudah pernah, ya taubatlah, taubatkan saja. Yang penting jangan berniat. Terima kasih Ibu sudah belajar sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore ini bisa menambah iman, ilmu dan amal kita. Semoga Allah ridho dengan hidup kita. Semoga kita senantiasa dibawa taufik dan hidayah dari Allah, sehingga ucapan, perbuatan, sikap dan tingkah laku kita Allah ridho. Amin. Kita juga berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari orang-orang yang jahat kepada kita dan keluarga kita, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga sekeluarga. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum